mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mempraktekkan PPL 2 dengan modul ajar materi bahasa Indonesia dari menentukan ide pokok sebuah paragraf narasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Luruskan. Tegak, gerak. Teman-teman, mari kita membaca Pancasila bersama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih tetap semangat? Mari. Oke, sebelum Bu Guru materi lebih lanjut, Bu Guru mau mengabsen kehadiran kalian ya, mengecek kehadiran kalian. Bibi ada, Nadia ada, Bu. Zakin ada, Safira ada. Bu. Semuanya hadir anak-anak? Alhamdulillah. Berarti sebentar ya, ada buku dulu. Alhamdulillah, kalau hari ini semuanya hadir, berarti kalian diberi rahmat oleh Allah berupa kesehatan yang luar biasa untuk menuntut ilmu di sekolah kita UPT SDN 241 Gresik. Maka kita selayaknya sebagai manusia, sebagai peserta didik, kita bersyukur. Kalau bersyukur mengucapkan apa anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, marilah kita terdibuka tahu dengan membacakan doa secara bersama-sama. Supaya apa Bu Guru kalau kita membaca doa? Supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita mempunyai keberkahan yang melimpah, dibalas oleh Allah sebagai pahala yang baik. Siapa yang kali ini ingin membacakan doa sebelum belajar? Saya, Bu. Ya, silakan Bibi. Ayo teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Oke, terima kasih Mbak Vivi sudah memimpin teman-temannya membacakan doa pada pagi hari ini. Semoga doa pada pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk meningkatkan sifat nasionalisme kalian terhadap negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Nyanyinya yang hikmat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak sudah membacakan, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Perhatikan di layar PPT. Di sini Bu Guru punya sebuah lagu yang berjudul Ide Pokok Paragraf. Bu, ini lagu buat apa? Lagu ini nantinya berkenaan dengan materi yang akan kalian pelajari hari ini. Bu Guru nyanyikan dulu bagaimana lirik dan nadanya ya. Perhatikan. Ide pokok paragraf. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Bisa? Bisa. Ayo kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Oke, lebih seru lagi kalau kita pakai musik. Setuju ya? Setuju. Diulangi lagi supaya kalian nanti bisa sudah terbayang menentukan ide pokok itu gimana. Siapa yang mau menyanyikan lagu ide pokok? Ya, Rena. Berdiri anak-anak biar semangat.
Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Tepuk tangan untuk kelas 4. Terima kasih Mbak Dana. Silakan duduk kembali semuanya. Oke, perhatikan anak-anak. Buka bahan ajarnya, bukunya ya. Kemarin sudah dibagikan sama Bu Guru. Sudah? Oke, perhatikan di layar PPT. Di situ ada sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan dan kita jawab dengan pikiran kita. Siapa yang ingin mencobanya? Saya Bu. Ya, Safira. Silakan Mbak Safira. Mengapa kita perlu membaca supaya pintar? Pernahkah kalian merangkum sebuah karangan? Pernah. Apa yang membuat kalian kesulitan dalam merangkum membuat resume sebuah karangan? Karena bacaannya terlalu panjang. Katanya Mbak Safira, mengapa kita perlu membaca? Supaya pintar. Supaya pintar. Betul anak-anak? Betul. Mbak Safira pernah merangkum sebuah karangan ya? Pernah. Pernah. Mbak Safira suka pergi ke perpustakaan? Suka. Kemudian Mbak Safira, apakah merasa kesulitan untuk merangkum sebuah karangan? Kesulitan? Karena apa? Karena bacaannya terlalu panjang. Karena bacaannya terlalu panjang, kata Mbak Safira. Ya, terima kasih Mbak Safira. Siapa yang ingin mencoba menjawabnya lagi? Saya Bu. Alia, silakan Mbak Alia. Mengapa kita perlu membaca agar kita semua paham? Pernahkah kalian merangkum sebuah karangan? Pernah. Apa yang membuat kalian kesulitan dalam merangkum membuat resume sebuah karangan? Karena tidak tahu ide pokoknya. Katanya Mbak Alia, mengapa kita perlu membaca Mbak Alia? Agar kita semua paham. Agar semua paham.
berdasarkan minat kalian. Kemarin kalian sudah mengisi tes diagnostik tentang hobi atau kegemaran kalian. Ada 3 macam hobi yang Bu Guru temukan. Yang pertama adalah hobi berolahraga. Yang kedua, hobi bermain game. Berarti kalau yang bermain game itu di rumahnya punya HP ya? Iya. Iya, kata Mas Nizam, iya. Mas Nizam, HP-nya baru, kemarin dibelikan ayah. Ya Mas Nizam ya? Iya. Kalau dibelikan ayah bilang apa, Zam? Terima kasih ayah. Besok dibelikan HP yang baru lagi ya. Gitu. Kalau main HP jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu lama. Dan yang terakhir, hobi yang terakhir adalah traveling atau bahasa kerennya apa anak? Healing. Siapa yang suka healing? Ya, Mbak Safira suka healing. Healing kemana Safira? Ke kebun binatang. Mbak Safira suka healing ke kebun binatang ternyata. Ada apa Safira di kebun binatang? Ada hewan. Oke, sekarang kembali lagi ke layar PPT. Wow, maksudnya apa itu ya? Maksudnya apa dari gambarnya Bunita itu? Siapa yang ingin membantu Bu Guru menjawab maksudnya apa itu? Saya, Bu. Oke, Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Maksudnya apa itu dijelaskan ke teman-temannya? Pada gambar tersebut, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu 1 paragraf deduktif, 2 paragraf induktif, dan 3 paragraf campuran. Paragraf deduktif ide pokoknya ada di awal kalimat. Paragraf induktif ide pokoknya ada di akhir kalimat. Dan paragraf campuran ide pokoknya ada di awal dan di akhir kalimat. Betul anak-anak? Betul. Seperti lagu tadi ya Mbak Nadia. Iya. Ya, berarti Mbak Nadia bisa menjawab ini. Ingat-ingat lagu tadi ya? Iya. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. Tepuk tangan untuk Nadia. Sekarang siapa lagi yang ingin menjawab? Ya, silakan Mas Zadin. Di sana ada 3 gambar paragraf, 1 deduktif, 2 induktif, 3 campuran. Paragraf deduktif terletak di awal paragraf. Apanya Mas? Ide pokok. Ya. Paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran terletak di awal dan di akhir. Betul katanya Mas Zadin? Betul. Paragraf deduktif adalah titik. Yuk kita cek bersama-sama. Yuk kita cek bersama-sama. Silakan masih di layar PPT-nya. Yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Macam-macam paragraf ada 3. Yang pertama, deduktif. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, campuran. Paragraf deduktif adalah kalimat utamanya terdapat di bagian awal ya. Kalau ingat awal berarti ingat deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Dibaca. Di bagian akhir. Ingat akhir berarti ingat induktif. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran. Dibaca. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir. Sudah paham anak-anak? Oke. Kalau begitu, Bu Guru punya sebuah video yang berhubungan dengan materi ini, yaitu paragraf narasi. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya kepada kalian, paragraf narasi adalah apa anak-anak? Siapa? Mas Dika, ayo
Paragraf berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan urutan waktu. Betul? Yang lain? Apa? Mbak Tiara. Apa paragrafnya lagi? Kronologi waktu. Katanya Mbak Tiara paragraf yang berdasarkan kronologi urut dan berdasarkan waktu. Betul? Oke, sekarang simak baik-baik contoh paragraf narasi yang berjudul kesukaannya Mbak Safira, healing. Healing kemana Bu? Ke Surabaya. Yusura dan Buaya Kaya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor Yusura dan buaya-buaya yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering bertengkar memperebutkan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Aku bosan masuk lagi denganmu, Buaya. Aku juga bosan. Surah, bagaimana ya supaya kita tidak berbagi lagi? Mendengar itu, Surah pun berpikir panjang. Bagaimana jika kita menjadi daerah kekuasaan menjadi dua? Aku berkuasa di dalam air dan hanya boleh mencari mangsa di dalam air. Lalu kamu berkuasa di daratan dan hanya boleh mencari mangsa di daratan. Baiklah, aku setuju dengan kata. Sejak saat itu, kesepakatan antara Yusura dan buaya-buaya pun terbentuk. Yusura akan berburu di dalam air, dan buaya-buaya akan berburu di daratan. Namun, pada suatu ketika Yusura justru melanggar kesepakatan mereka sendiri. Yusura malah berburu di sungai secara diam-diam supaya buaya tidak mengetahui perbuatannya. Tetapi tetap saja, buaya pun akhirnya mengetahui itu. Hei Surah, bagaimana kamu telah kesepakatan ini? Kenapa kamu berburu Surah? Padahal ini daerah kekuasaanmu. Melanggar kesepakatan, bukankah sungai itu air? Dan aku jelas-jelas adalah penguasa air. Apa? Sungai itu dari negara, sedangkan daerah itu di laut. Berarti sungai adalah daerahku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang bahwa air itu bukan air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja memahami aku tidak seperti itu sekarang. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Yusura dan buaya-buaya pun kembali terjadi. Dalam pertarungan dahsyat ini, pangkal ekor sebelah kena buaya di Yusura, sehingga ekornya terpaksa bengkok ke arah kiri. Sementara ekor Surah juga tergigit hingga nyaris putus. Surah pun kembali ke lautan. Buaya berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya. Menurut sebagian orang, pertarungan Yusura dan buaya-buaya begitu berkesan, sehingga akhirnya kedua ekor tersebut menjadi nama dan lambang kota Surabaya. Apa anak judul video tadi? Siapa yang surah? Yang banyak? Siapa yang pernah healing atau jalan-jalan ke Surabaya? Semuanya pernah. Oh, Zadin yang nggak pernah. Zadin nggak pernah jalan-jalan ke Surabaya? Pernah? Kok nggak angkat tangan? Kalau Zadin pernah ke Surabaya, monumen Surabaya tadi terletak di mana, Mas Zadin? Di mana, anak? Di dekat kebun binatang. Di dekat kebun binatang ada monumen
sebuah paragraf narasi. Siapa yang mau menjawab paragraf pertama? Rena, silakan Mbak Rena. Berdiri nak. Pada zaman dahulu kala hiduplah seekor hiu sura dan buaya yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering bertengkar merebutkan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Ide pokok dari paragraf pertama apa Mbak Rena? Pada zaman dahulu kala hiduplah seekor hiu sura dan buaya yang tinggal berdampingan. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Rena. Sekarang siapa yang mau bantu Bu Guru untuk membacakan paragraf kedua dan menentukan ide pokoknya? Ya, sebentar. Silakan Mbak Dia berdiri. Aku bosan harus berkelahi denganmu Bayang. Aku juga bosan Sura. Bagaimana ya supaya kita tidak berkelahi lagi? Mendengar itu Sura pun berpikir panjang. Bagaimana jika kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua? Aku berkuasa di dalam air dan hanya mencari mangsa di dalam air. Lalu kamu berkuasa di daratan dan hanya boleh mencari mangsa di daratan. Baiklah, aku setuju dengan ucapanmu. Ide pokok pada paragraf kedua apa Mbak Dia? Aku juga bosan Sura. Bagaimana ya supaya kita tidak berkelahi lagi? Mendengar itu Sura pun berpikir panjang. Bagaimana jika kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua? Katanya Mbak Dea, ide pokoknya paragraf kedua itu. Ide pokok dalam sebuah paragraf kedua adalah Sura dan Baya merasa bosan harus berkelahi terus menerus. Oke, terima kasih Mbak Dea. Tepuk tangan untuk Mbak Dea. Dan yang terakhir siapa yang mau membantu Bunita? Ya, Fani, sebentar. Silakan Fani. Sejak saat itu, kesepakatan antara Yusura dan buaya pun terbentuk. Yusura akan berburu di dalam air dan buaya akan berburu di daratan. Namun suatu ketika Yusura justru melanggar kesepakatan mereka sendiri. Yusura malah berburu di sungai secara diam-diam supaya buaya tidak mengetahui perbuatannya. Tetapi tetap saja buaya pun mengetahui itu. Hei Sura, beraninya kamu melanggar kesepakatan kita, kata buaya. Ide pokok pada paragraf ketiga apa Mbak Fani? Sejak saat itu kesepakatan antara Yusura dan buaya pun terbentuk. Sejak saat itu kesepakatan antara Yusura dan buaya pun terbentuk. Betul? Betul? Ya betul katanya Mas Dika. Oke. Anak-anak coba perhatikan Bu Guru. Bu Guru punya sesuatu untuk kalian. Penasaran? Ya, ini. Bu Guru membawa sebuah media pembelajaran, yaitu medianya berupa media papan berbicara. Bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Di sini nanti kalian buka sebuah potongan bacaan paragraf, kemudian kalian tempel di sini urut. Selanjutnya kalian berdiskusi. Bu Guru akan membagikan kalian LKPD, diskusi kelompok, dan menentukan ide pokok yang ada di bacaan tersebut. Ya, paham? Nanti di LKPD kelompoknya ada langkah-langkah untuk menyusun media ini. Ya, sebentar. Bu Guru mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok berdasarkan nilai
Nadia, Tiara, Fani, dan Alia. Kelompok yang kedua, ini kelompok sepak bola. Silakan tempat duduknya diubah. Kelompok yang kedua ada kelompok yang bermain game. Dikasih Bu Guru nama Mobile Legend, yaitu permainan yang lagi tren. Ada Safira, Zadin, Dika, Nizam, dan Dirman. Silakan diubah. Dan kelompok yang terakhir ada kelompok traveling atau healing, yaitu ada Elsa, Rena, Aruf, dan Ida. Sudah berkumpul di kelompoknya? Sudah. Ayo dibagikan Bu Guru. LKPD kelompok. Jangan lupa dikasih nama dulu dan nama kelompoknya. Tentukan ketua kelompoknya. Siapa? Ketua kelompoknya bertugas untuk memimpin dan membagi tugas. Perhatikan dulu. Nanti dibagikan Bu Guru media papan berbicara ini. Kemudian kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasi. Ketika waktu diskusi, Bu Guru akan berkeliling untuk menilai kalian yang kekompakan, kerjasama, dan keaktifan dalam bekerja kelompok. Dibagi tugas. Kelompok sepak bola siapa ketua kelompoknya? Nadia. Kelompok Mobile Legends siapa ketua kelompoknya? Safira. Traveling siapa ketua kelompoknya? Kerja kelompok dikasih Bu Guru waktu 20 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Diurutkan dulu mana yang pertama, didapat dulu, dikumpulkan. Alia bantu Nadia ya. Mas Niza bantu Mbak Safira.
Mengalami kesulitan? Sudah diurutkan ya? Jangan lupa nama kelompok ya Mbak. Siapa ketua kelompoknya di sini? Rena. Iya, maksudnya yang mana? Kerja kelompok kurang 5 menit. Mengalami kesulitan? Tidak. Nanti di ketua kelompoknya dia ya. Nanti dibagi siapa yang membacakan paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Mau belajar ketua kelompoknya Safira. Diteliti dulu, kemudian dibagi siapa yang membacakan. 1, 2, 3. Ini sudah dibagi. Siapa yang membacakan paragraf 1, 2, dan 3 sudah. Diteliti dulu ide pokoknya. Kalau kurang betul bisa dihapus.
Diteliti benar-benar jawaban itu benar. Dan jangan lupa kelompok yang lain menanggapi kelompok yang presentasi ya. Sudah semua anak? Mobile Legends sudah? Sudah. Oke. Berarti kan Bu Guru ada ke sini. Siapa kelompok yang mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan Mobile Legends. Ketua kelompoknya Safira. Sini. Sini ketua kelompok. Sini. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mobile Legends akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa yang pertama? Setiap musim panen padi di sawah, tukang buku, selesai kebiasaan anak-anak kampung bermain setelah selesai salat asar, berkumpul di tengah sawah dan saling menampilkan kebolehan saling bermain layang-layang. Ide pokoknya kebiasaan anak-anak di pagi hari bermain layang-layang di sawah. Ide pokok pada sebuah paragraf narasi kelompok Mobile Legends yaitu kebiasaan anak-anak di pagi hari bermain layang-layang di sawah. Ya betul. Paragraf kedua siapa? Teman. Pada saudara sepupuku dari kota mengajukan sore ini bermain layang-layang. Katanya di kota ia juga bermain layang-layang. Dari ceritanya dia dan teman-temannya bermain layang-layang dari aku. Siapa paling baik memelas benang layang-layangnya? Dia yang bakal menang. Layang-layang lawan akan putus. Pernah kejadian orang temannya mengejar layang-layang putus. Tiba-tiba ditabrak mobil. Itu pokoknya. Pada saudaraku mengajakku bermain layang-layang sore hari. Ide pokok paragraf kedua bertema permainan adalah wajar saudaraku mengajakku bermain layang-layang di sore hari. Betul. Yang ketiga, Di kampung sini tidak mengatur layang-layang sampai putus. Hanya berlomba menaiki layang-layang setinggi-tingginya. Siapa yang paling tinggi layang-layangnya yang paling jago. Kalau bisa menaikkan layang-layang sampai ke awan putih, kasaku dengan bangga seraya menuju ke langit yang berwarna putih. Ide pokoknya di kampung sini tidak mengatur layang-layang sampai putus. ide pokok pada paragraf yang terakhir adalah jika kau tidak mengacu layang-layang sampai putus. Betul. Silakan Safira. Berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan, dapatkah kalian menyimpulkan apakah ide pokok dan paragraf narasi itu? Dapat. Ide pokok sama dengan kalimat utama. Paragraf narasi adalah jenis-jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok Mobile Legends? Saya Bu. Ya Nadia, silakan. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Apa saja? Paragraf termasuk paragraf apa saja, Pak? Deduktif, Deduktif ya, karena ide pokoknya berada di awal. paragraf. Sudah, Mbak Nadia? Sudah. Tepuk tangan untuk Mobile Legends. Terima kasih Mobile Legends. Silakan duduk kembali. Oke, siapa yang mau maju nomor 2? Silakan kelompok sepak bola. Siapa ketua kelompoknya? Assalamualaikum
Biasa dipanggil Randy. Saya mempunyai hobi berolahraga. Olahraga yang saya suka yaitu bermain sepak bola. Olahraga itu terkadang membuat saya merasa senang dengan bermain bola. Saya belajar bermain bola dari ayah olahraga itu. Semenjak mulai bermain sepak bola, saya merasa senang bukan hanya saja bisa bermain sepak bola, tapi juga bisa berteman yang juga senang dengan olahraga sepak bola juga. Ide pokoknya adalah Reni Jaya Firnanda yang menyukai sepak bola. Ide pokok paragraf pertama bertema olahraga adalah Randy Jaya Firnanda yang menyukai sepak bola. Betul. Paragraf kedua siapa? Ani. Ketika hari pertandingan sepak bola, di sana banyak sekali pemain sepak bola dari seluruh Jawa Timur. Untuk pertama kali nama saya disebut untuk bermain sepak bola melawan klub Surabaya United. Saya merasa takut melawan dia karena kemampuan saya bermain sepak bola masih sangat rendah. Saya bertanding kalah, tetapi skornya hanya beda tipis dan saya merasa kecewa karena sudah mengecewakan pelatih dan ayah saya. Tapi kata ayah saya tidak apa-apa, namanya ada perdana atau pertama kali mengikuti pertandingan. Walaupun saya kalah, tapi saya tetap suka bermain sepak bola dan terus berlatih agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ide pokoknya adalah di hari pertandingan banyak sekali klub dari Jawa Timur. Ide pokok paragraf kedua di hari pertandingan banyak sekali klub dari Jawa Timur. Betul. Tetapi saat ini saya tidak bisa melanjuti latihan lagi karena terganggu dengan jam sekolah. Waktu sekolah saya beradu dengan jam latihan. Tapi meskipun sekarang hanya bisa duduk dan menyaksikan pertandingan sepak bola di TV saja, saya masih bisa bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi seorang atlet sepak bola. Ide pokoknya adalah Randy tidak bisa melanjutkan sepak bolanya karena jarak sekolah yang jauh. Randy tidak bisa melanjutkan sepak bolanya lagi karena jarak sekolah yang jauh. Betul. Berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan, dapatkah kalian menyimpulkan apakah ide pokok dan paragraf narasi itu? Dapat. Ide pokok sama dengan kalimat utama. Dan paragraf narasi adalah jenis-jenis paragraf yang bertujuan menceritakan sesuatu kejadian atau peristiwa. Betul anak-anak? Betul. Siapa yang mau menanggapi dari pokok sepak bola? Hilman, silakan Hilman. Ada berapa paragraf? Ada 3. Termasuk paragraf apa? Deduktif atau induktif? Deduktif Mas Hilman. Temanya apa Mbak ini? Sepak bola. Sudah Hilman? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok sepak bola. Oke, yang terakhir adalah kelompok traveling. Siapa ketua kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok traveling akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempunyai baju kesayangan karena baju itu memiliki kenangan yang indah antara saya dengan sahabat saya di pondok. Saya sering mengenakan baju tersebut bersama dengan sahabat saya agar saya terlihat lebih akrab dengan sahabat saya, dan hingga saat ini pun saya masih sering memakai baju tersebut untuk menghilangkan rasa rindu saya terhadap sahabat saya. Saya sangat menyukai baju itu meskipun harganya tidak terlalu mahal, tetapi baju itu mahal akan kenangan indah yang pernah saya lalui bersama sahabat saya. Ide pokoknya saya mempunyai baju kesayangan karena baju itu memiliki kenangan yang indah antara saya dan sahabat saya yang di pondok. Ide pokok paragraf yang pertama, saya mempunyai baju kesayangan karena baju itu memiliki kenangan yang indah di pondok. Betul. Yang kedua, Awal mulanya kami memiliki baju itu di saat saya memikirkan apa hadiah untuk sahabat saya saat berulang tahun nanti. Saat itu juga saya langsung berpikir untuk membeli baju yang sama karena baju tersebut adalah kenangan yang akan selalu diingat oleh sahabat saya, dan saya
bersahabat dan manis. Ide pokoknya adalah awal mulanya kami memiliki baju itu. Di saat saya memikirkan apa hadiah untuk sahabat saya berulang tahun nanti. Ide pokoknya para kedua memikirkan apa yang kado untuk sahabatnya saat berulang tahun. Betul. Yang ketiga siapa Mbak Tijan? Dan baju tersebut adalah pelepas rindu di saat saya merindukan sahabat saya. Hanya baju itu yang dapat menjadi penawar rindu ini. Saya juga sangat menyukai baju tersebut karena berlengan panjang dan bisa digunakan untuk menutup auratku. Di zaman seperti ini masih banyak orang yang memakai baju yang tidak pantas untuk dipakai, misalnya baju yang memperlihatkan aurat kita, baju yang bisa memperlihatkan bentuk tubuh kita. Ide pokoknya adalah, dan baju tersebut adalah pelepas rindu di saat saya merindukan sahabat saya. Betul. Berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan, dapatkah kalian menyimpulkan apakah ide pokok dan paragraf narasi itu? Dapat. Ide pokok sama dengan kalimat utama. Paragraf narasi adalah jenis-jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Betul anak-anak? Betul. Siapa yang mau menanggapi dari Bapak Refli? Tidak ada? Tidak ada. Tepuk tangan untuk yang support. Silakan duduk. Oke anak-anak, kegiatan kalian yang terakhir adalah ada Bu Guru punya permainan game, namanya game flashcard turnamen. Wow, penasaran? Dibagi Bu Guru menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 peserta didik atau 5 anak. Ini, coba lihat di layar PPT. Gambarannya seperti ini. Nanti yang kelompok sepak bola ada 6 anak. Siapa yang mau pindah? Ya, Alia silakan pindah ke traveling. Gitu, ya. Permainannya adalah seperti ini. Kalian akan berjejer-jejer baris seperti kereta api di belakang. Kemudian ada harus melewati kode. Di sini disediakan Bu Guru flashcardnya. Jangan lupa bawa pensil sendiri-sendiri ya untuk dijawab di sini. Paham? Oke, silakan ditahan bakunya dulu.
betul. 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 Oke, Bu Guru mau membacakan hasil akhir. Untuk Mobile Legends, betul 5 berarti mendapatkan poin 500. Yang kedua, kelompok sepak bola mendapat betul 2 mendapatkan poin 200. Dan yang terakhir, kelompok traveling mendapatkan 5 yang betul mendapatkan skor 500. Jadi antara Mobile Legends dan traveling. Untuk kelompok sepak bola tidak apa-apa, namanya juga permainan. Ada yang kalah, ada yang menang. Kita harus menjunjung sportif. Setuju? Setuju. Oke, sekarang bangkunya dikembalikan dulu. Mas Dilman, bangkunya dikembalikan dulu. Biarkan Mas di situ. Oke, ayo anak-anak. Oke, perhatikan Bu Nita. Tadi kalian sudah belajar tentang menentukan ide pokok pada sebuah paragraf narasi. Sudah bisa nggak, Nak? Sudah. Pada kegiatan pembelajaran tadi, kegiatan mana yang kalian sukai? Semuanya. Izal, kamu suka kegiatan yang mana? Semuanya. Renata, kamu suka yang mana? Semuanya. Jika kalian suka semuanya, siapa yang bisa bantu Bu Guru untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, apa, Mbak? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Menentukan ide pokok paragraf narasi. katanya Mbak Ida, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah menentukan ide pokok pada paragraf narasi. Bisa di awal, tengah, awal, akhir, dan awal atau akhir. Siapa lagi? Ya, silakan. Hari ini kita belajar menentukan paragraf narasi. Hari ini Mbak Aru belajar tentang cara bagaimana menentukan ide pokok pada sebuah paragraf narasi. Ya, betul. Kalau Bu Guru ingin tahu perasaan kalian pada pembelajaran hari ini, jika diluapkan dengan emosi, perasaan wajah, ekspresi kalian bagaimana? Ekspresinya? Love, kata Mbak Nadia, senang, senyum. Oke, ini ada emotion yang kalian tempel, harus jujur ya di sini. Perasaanku adalah, silakan. Ayo Pak, silakan. Silakan. Silakan.
Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita cek perasaan kalian satu persatu. Semua dari 15 anak, ada 2 anak yang perasaannya sedih. Ada Dika. Kenapa Mas Dika? Sedih kenapa? Keliru nempel kamu. Kenapa kamu sedih? Ibu kamu belum sembuh ya? Iya, ibunya Dika belum sembuh. Kita doakan ya, semoga ibunya Dika segera lekas sembuh. Amin. Amin. Terus Mas Niza, kenapa kamu sedih? Salah nempel. Ya, kamu mau nempel yang mana Mas? Seharusnya yang love atau yang senyum? Yang senyum. Mas Niza salah nempel di batuku ya, nempel. Nah, dari pembelajaran kali ini yang sedih cuma Mas Dika, karena Mas Dika ibunya lagi sakit. Gak apa-apa ya Mas Dika, yang sabar. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kalian belajar tentang menentukan ide pokok pada paragraf deskripsi. Belajar di rumah dulu ya. Besok kita belajar materi itu. Siap? Oke. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau berdoa, memimpin doa sebelum pulang? Nida, silakan Nida. Yang lain berdoa dengan hikmat. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. mandi dan makan, kemudian istirahat. Jangan lupa belajar.